Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata kuliah Arsitektur Digital di jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura. Pada video kedua seri pertama tentang pengenalan AutoCAD ini, kita akan melihat bagaimana berinteraksi dengan AutoCAD. Ada dua hal yang akan kita lihat. Yang pertama adalah bagaimana tentang pemilihan objek, dan kedua, bagaimana menggunakan mouse pada program AutoCAD. Saya akan memulai dengan membuat beberapa gambar di sini. Saya random saja menggambarnya. Buat lingkaran lagi. Oke. Nah, yang pertama, dalam konteks memilih objek di AutoCAD. Memilih objek di AutoCAD punya beberapa cara. Yang pertama yaitu memilih objek dengan menggunakan kotak window dari mouse ini. Namun, sedikit berbeda dengan program-program lain atau program menggambar yang lainnya, di mana kalau kita memilih objek itu dengan mengklik kemudian menseret sehingga terbentuk kotak di situ, kemudian kita bisa pilih objek yang akan dipilih. Pada AutoCAD tidak perlu mengklik dan seret atau click and drag. Cukup dengan klik sekali seperti ini. Kemudian dibawa mouse-nya ke objek yang akan kita pilih. Di sini saya akan memilih dua lingkaran atas ini. Kemudian setelah dapat objek yang kita pilih, kemudian klik kiri lagi, maka dua objek itu akan terpilih. Itu cara pertama. Gunakan tombol escape di keyboard untuk kemudian ketika kita memilih dengan cara seperti tadi di AutoCAD, klik kemudian dibuat kotaknya, kemudian klik lagi. Nah, ini ada perbedaan antara kita memilih dari kiri, kursor dari kiri sini ke kanan, atau dari kanan ke kiri. Jika kita memilih dari kiri seperti ini, dan saya pilih 3 objek itu, maka yang akan terpilih adalah objek yang benar-benar berada dalam kotak biru ini. Maka 3 objek ini akan terpilih. Namun, jika kita memilih dari kanan, misalnya saya pilih dari sini, saya klik, kemudian saya pilih dari kanan, maka benda atau objek apapun yang terkena atau disentuh oleh kotak ini, itu otomatis akan terpilih. Jadi misalnya saya pilih ini, maka semua objek akan karena kena sentuh akan terpilih. Semuanya akan terpilih. Itu perbedaan antara menggunakan klik dari kiri atau memilih objek dari kanan. Kemudian kita bisa juga memilih objek dengan cara klik dan seret. Ya, misalnya saya klik dari sini, kemudian saya tetap menekan, kemudian saya seret, kemudian saya pilih, saya cuma memilih dua ini, dua lingkaran ini. Kemudian saya lepaskan, maka dua lingkaran tadi akan terpilih. Atau misalnya saya ulangi, saya mau pilih dari ini saja misalnya, antara kotak dan lingkarannya saya pilih, saya lepaskan, maka dia akan terpilih. Prinsip dari kiri ke kanannya juga sama. Kalau kita milih dari kanan, kalau saya memilih dari kanan, maka saya cukup menyentuh saja. Misalnya ini menyentuh objeknya, kemudian saya lepaskan, maka dua objek ini akan terpilih. Nah, sayangnya cara ini tidak hanya bisa digunakan, kalau saya nggak salah mungkin dari AutoCAD 2012 ke atas.
Dan ini tidak bisa digunakan pada AutoCAD 2010 ke bawah. Itu cara pemilihan di AutoCAD. Kemudian yang berikutnya itu adalah bagaimana menggunakan mouse. Mouse yang ditampilkan oleh kursor ini itu juga agak unik ketika kita menggunakannya di dalam AutoCAD. Yang pertama, seperti pada umumnya program-program komputer lainnya, baik di Windows ataupun di Mac, adalah menggunakan klik kiri. Saya klik kiri. Itu ya sama dengan program lainnya, itu juga digunakan untuk misalnya kita mau mengklik perintah-perintah yang lain, atau mau mengklik icon-icon yang ada, semua perintah itu ya seperti biasa gunakan klik kiri. Lalu ada juga klik kanan, digunakan untuk menampilkan konteks menu. Hanya ini. Kemudian kalau kita klik kanan di luar atau di bidang gambar biasa itu, yang ini saya klik kanan dan keluar konteks menunya yang bisa dipilih. Tuh. Salah satu yang menarik dari konteks menu di AutoCAD adalah ada mengulang perintah terakhir. Ini. Jadi karena terakhir saya perintah dalam gambar adalah membuat lingkaran atau circle, maka ketika saya klik kanan itu keluarlah perintah di pertama untuk repeat circle. Ini berguna kalau karena seringkali kita menggambar itu kita mengulang-ulang objek yang ingin kita gambar. Bahkan ketika kita mengarahkan pada recent input di sini, akan juga terdaftar di mana perintah-perintah yang pernah kita lakukan pada gambar tersebut. Karena tadi saya membuat kotak atau rectangle dan lingkaran atau circle, maka dua perintah itu ada di sini. Yang paling atas itu adalah perintah yang paling terakhir yang sudah kita lakukan. Saya tekan escape untuk keluar dari menu ini. Kemudian yang cukup penting di AutoCAD itu adalah penggunaan roda di mouse atau wheel mouse yang di tengah itu, yang ada roda di tengah kalau di mouse. Banyak gunanya kalau kita menggunakan AutoCAD. Yang pertama, kalau kita scroll atau kita putar roda itu maju dan mundur, itu berguna untuk zoom in dan zoom out, memperbesar atau memperkecil tampilan objeknya. Nah, ini saya scroll ke depan dan ke belakang, maka kalau ke belakang dia zoom out, jadi mengecil gambarnya atau objeknya. Dan kalau saya scroll ke depan, maka dia akan zoom in atau memperbesar gambar. Ini saya scroll ke belakang, zoom out, dan ini scroll ke depan untuk zoom in. Kemudian roda mouse itu bisa kita tekan untuk kita klik istilahnya. Di AutoCAD ini berguna untuk ketika kita klik dan seret, jadi klik and drag, maka wheel ini atau roda mouse ini berguna untuk menggeser-geser gambar. Klik pada roda, kemudian saya tahan, kursor akan berubah menjadi gambar tangan. Kemudian kalau kita gerakkan mouse-nya, nah itu akan berguna untuk menggeser-geser gambar. Jadi itu karena sangat berguna ketika kita mau menggambar dengan AutoCAD. Kemudian yang selanjutnya, guna dari roda mouse yang tengah ini, itu adalah kalau kita double klik, yang terjadi adalah kita akan zoom extend atau menzoom semua objek yang ada. Misalnya, saya ini mungkin posisinya begini, terus saya mau lihat objek semuanya seperti apa, saya double klik pada roda mouse yang tengah. Zoom namanya zoom extend. Ini juga berlaku ketika gambar itu sangat kecil, kemudian kita mau zoom ke semuanya, kita double klik pada roda di tengah. Saya double klik, dia akan zoom extend ke semua benda. Demikian video singkat bagaimana berinteraksi dengan AutoCAD yang perlu kita biasakan sehingga nanti akan sangat membantu ketika kita menggambar dengan AutoCAD. Pada video berikutnya, kita akan mulai
belajar bagaimana menggambar dengan AutoCAD. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.